sebenarnya kata toxic relationship memang agak overuse ya. Gokil. Wah, Twitter tuh Hashtagnya. wah, Ampun. gitu. Kita udah buang 10 menit pertama aja untuk definisi dan belum dapat satu pun definisi yang benar. Aduh Tuhan Yesus. Halo semuanya, selamat datang di Boleh Nggak Sih. Ini adalah platform teman-teman semua yang mau nanya, mau berdiskusi, lu semua mau nggak jelas, ngegoblok-goblok terserah lah. Gitu, karena di sini kita open space, kita mau menjawab pertanyaan teman-teman. Apa sih yang teman-teman masih bingung? Yang lu semua masih bingung, yang sobat penasaran semua masih bingung di rumah. Kayak misalkan ya, gua kasih tau kayak misalkan, boleh nggak sih bertato? Gitu, boleh nggak sih ngerokok? Hal-hal sesimpel gitu kan yang bikin kita kayak apa ya, kok apakah ini boleh, apakah ini nggak boleh gitu loh. Nah, jadi boleh nggak sih ini adalah platform yang bisa menjawab hal-hal itu semua, menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Nah, hari ini kita punya topik spesial banget karena lagi relate ya kayaknya ya, di kalangan kita semua ya. Lagi banyak. Experience-nya banyak soalnya. Yang sebelah sana apalagi. Sebelah sana. Nah, tapi sebelum kita kesana, kita mau sambut dulu nih pembicara kita. Jadi Kak Moris ini Seorang Dedi. seorang Gue udah kira sugar daddy. Dedi. Jadi Miswar. jadi suara. Siapa sih beliau ini siapa sih, kenalin dulu bro. Hai, what's up? Hai, nama gue Joseph Morris. You guys can call me Morris, panggil Kak Morris. Ya, panggil Bang Morris, Pak Morris. Panggil Morris juga boleh, asal jangan panggil gue Yayang karena gue udah nikah. Itu yang Ngomong-ngomong soal hubungan tuh banyak banget zaman anak sekarang tuh yang kita lihat Yes. secara apa ya, mungkin umur gitu ya, kayaknya belum cukup banget deh sih buat pacaran gitu. Iya nggak sih untuk Dari gue, lu sih gue dari zaman SD udah pacaran ya? Oh, gue setuju, gue beneran, Dari SD, gue nggak bohong. SD gue gua udah kadang pacaran. lihat anak-anak SD gitu. Gue jujur ya, gue kelas Kamu harus 5. ada ngeri, kamu harus ada rada shock dengerin. Bener ya, gue dari kelas 5 SD gue udah pacaran. Bener, gue nggak bohong. Itu bukan gue sih, teman-teman gue yang Kalau gue ya, gue pribadi ya. Oh, iya. Kalau gue pribadi, gue kelas 5 SD udah pacaran. Tapi kalau menurut gue selama pacaran, selama lu sehat nggak apa-apa. Gitu. Tapi kan masalahnya banyak nih yang pacaran zaman kita atau berhubungan yang nggak harus pacaran sebenarnya. Berhubungan aja tapi jatuh toxic, itu yang disebut toxic relationship. Toxic relationship. Toxic. Nah, apa sih Kak toxic relationship itu sebenarnya, Bro? Oke. Si Bro. Kak, bro, Om, Kalau gue om Uncle. belum siap. Tante. Kalau bocil-bocil manggil gua Om nggak apa-apa. Jadi mungkin sebelum kita bahas tentang definisinya toxic relationship gitu. Kenapa? Karena memang toxic relationship itu kalimat yang dikoinkan cukup baru sebenarnya. Although sebenarnya nggak baru-baru banget gitu. Nanti gua bakal expose ada satu teorinya. Tapi sebenarnya kata toxic relationship memang agak overuse ya, apalagi di anak-anak Twitter ya. Wah, Twitter itu Hashtagnya. wah, Ampun. gitu banget ya. Ada beberapa juga dari Instagram gitu, YouTube juga mereka bahas ya. Facebook jarang bahas karena om-om enggak ya. Om males bahas. FJB kalau di Facebook Nggak begitu ya. Nah, makanya hari ini sebelum kita bahas, mungkin gue pengen tanya satu-satu. Menurut lo pada definisi dari toxic relationship itu apa? Menurut kalian, kita cari yang subjektif dulu. Oke. Gitu. Apa yang beredar di kalangan kaula muda? Asik. Nice. Asik. Ladies first. Kita mulai dari Prambors. Abel dulu mungkin. Enggak dong, harusnya ada pengalaman dulu dong. Enggak dong. Pengalaman belakangan. Pengalaman belakangan. Pengalaman belakangan. Di situ Oke, aja. dari Abel dulu. Definisi doang. Definisi. Menurut lo, toxic relationship tuh kayak gimana sih menurut lo? Hubungan yang Bingung kan lo? bingung karena tidak pernah merasakan saya. Oh gitu. Jangan sampai. Oh jadi Jangan lu baru sampai. gitu ya? Jadi lu baru? Nggak pernah. Yang Abel tahu aja deh. Ya, Kira-kira tuh hubungannya toxic nggak sehat. relationship itu. Hubungan Hubungannya nggak sehat Juga toxic. gitu ya. Ya, Berarti lebih sakit. ya. Nggak sakit dong. Nggak sakit. Itu bukan bahasa Indonesianya ya? Jadi, Kok gue jadi agak pusing ya di sini ya? Intinya kalau menurut Abel hubungannya nggak sehat. Iya. Udah gitu doang. Iya. Gak sehat. Kalau nggak sehat Gak suntik, sehat itu gimana? kasih vaksin. Jangan gitu. Lagi pilek gitu dua-duanya. Enggak. Definisi lu nggak sehat tuh, definisi lu nggak sehat. Oke. Nggak sehat gua.
Iya, kayak gimana? Aduh, bingung jelasinnya. Gak ada yang salah. Iya. Tenang aja, jelasin aja. Bingung. Tau gak, sebelum Oke, definisi ya nasihat wes. dulu, Hah? jangan membelakangi kamera di sana. Maaf ya. Oke, kalau Abel nggak dapet, Vela dulu deh. Hubungan yang beracun. Hubungan Oh, Beracun. iya. Oke. Bener, definisi Iya. itu translate. Itu bahasa Indonesianya kan. Gua mulai capek ya. Kayaknya kita Baru mulai ya. udah dapet ya. Oke, hasilnya. ya ibu ya. Ini closing aja langsung. Oke. Iya. 3 2 1. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Oke, Oke. lanjut. Dari Azriel. Toxic relationship itu adalah relationship yang toxic. Parafrase. Ini 1 2 3 lama-lama gue pulang nih. Gua nggak sabar. Gua udah nggak sabar lagi nih sama orang. Masih pelanggaran tiga-tiganya nih. Basically, Bentar lagi Tium. Ya Bentar udah, lagi Tium. jelasin, elaborate. toxic relationship itu adalah relationship yang toxic. Ya, itu dia. Elaborate. Oh, elaborate. Elaborate. Beracun gitu. Contoh. Contohnya, Dor. Akhirnya sudah nggak ada. Yuk, ya udah lanjut. Noel, menurut lo toxic relationship itu apa? Toxic Ini yang relationship. ditunggu-tunggu. Weh, tunggu-tunggu. Sebenarnya ini yang lebih suhu. Ini lebih sulit. Ayo kita udah buang 10 menit pertama aja untuk definisi. Dan belum dapat satu pun definisi yang benar. Oke, yuk lanjut. Menurut gua toxic relationship itu hubungan yang berat sebelah. Kok jawaban Oke, lu, oke, jawaban oke. gue diambil malu. Boleh. Kapan lu bilang begitu? Baru Di jawaban. pikiran gua. Udah tenang aja, Apa nggak ada yang hak ciptanya. berat sebelah Yuk apa lanjut. nih? Pokoknya berat sebelah dari segala sesuatu, dari komunikasi satu sisi doang yang sering, satu sisinya lagi cuek. Terus juga dari otoritas yang A lebih kuat daripada yang B. Yang B tuh mau nggak mau ikutin yang A karena A maksa gitu. Gitu kurang lebih. Ntar kalau semuanya dia nggak bisa Iya, ntar nggak gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue udah Sama mikir. ngomongnya, Gue dari tadi sama udah mikir gitu. nih. Gue udah Oke, mikir. intinya yang satu berat sebelah ya. Iya, gitu berat ya. sebelah. Oke. Oke, lanjut Dimas. Kalau tadi hubungan yang Berat berat sebelah. sebelah. Kalau gua mikirnya toxic relationship itu lebih kepada kayak hubungan yang mengkekang, kekang banget, otoriter. Jadi Wilayah dikit gitu. lu jangan kan. Mau. Nah, kan. Jadi lu dikit-dikit tuh diatur, dikit-dikit lu harus izin dulu yang ini dong yang kayak gitu kan. Itu kekang binatang dong, Iya, kekang binatang. kekang di binatang Itu dong. dikit, kalau banyak-banyak berarti nggak toxic gitu. Itu udah hampir ke situ, Wel. Enggak, berarti ribut aja ya. Kekang kan artis Kekang Fauzi. Itu Akang. Kang. Oh. Malu Udah ngomong ini salah lagi, bikin malu. Kang Fauzi. Oke, yuk. Ya, biar oke, lanjut. videonya ada manfaat, ini gue jelasin ya. Toxic relationship itu sebenarnya di coin tahun 1995. Ada bukunya namanya Toxic People. Ya bisa baca dari Dr. Lillian Glass. Dia define kata toxic relationship itu unik ya. Tahun 95 itu mereka udah dikoinkan gitu, udah diterminologikan. Tapi kita baru tahun 2000 sekian gitu, belasan sampai 20 baru kita bahas keras banget, apalagi Indonesia yang udah mulai bahas mental health ya. Nah, toxic relationship itu dia bilang any relationship, hubungan apapun ya, between people ya, yang tidak saling mensupport sesamanya ya, dimana saat ada konflik satu akan merendahkan yang lain ya, dan saat terjadi kompetisi mereka akan tidak menghargai ya, dan tidak ada kesatuan. Nih semua Nah, nih. intinya kayak begitu. Kalau dari definisinya si Dr. Lillian gitu ya. Tapi kalau toxic relationship menurut gue balik ke 1 Korintus 15 ayat 33 sih. Gitu. Bilangnya do not be deceived, bad company corrupts good morals. Artinya adalah Bahasa Indonesianya. bahasa Indonesia Indonesianya ada di bawah sini. Di bawah sini ya. bukan Yamit Kudasi ya. Ya. Oke. Bahasa Indonesianya adalah jangan tertipu atau jangan terjebak ya, bahwa sesungguhnya pertemanan atau perkumpulan atau hubungan yang buruk itu merusak moral yang baik. Jadi buat gua toxic relationship ya, definisi dasar dari gua ya, toxic relationship itu saat hubungan itu ngasih kalian degradasi. Oke. Intinya gitu. Dalam Degradasi sisi ekonomi. yang banyak. Ekonomi. Buat gue juga iya loh, ekonomi juga. Oh iya, loh, benar, degradasi benar. Iya ekonomi. bener sih, bener ya. Gue tadi udah mau minta minta Kita relate banget ya tuh. Nggak relate ya? Nggak relate banget ya. Soalnya kalau rata-rata soalnya degradasi ekonomi kok. Iya. Gitu. Oke, kita mulai degradasi ekonomi dulu. Kita bahas degradasi ekonomi. Aduh, oke. Nah, menurut kalian, relationship itu
harus siapa yang bayarin kalau lagi makan? Siapa yang ngajak? Patungan. Siapa yang ngajak? Tergantung siapa yang ngajak. Ini masa Tergantung PDKT siapa yang atau ngajak. udah pacaran? Udah pacaran, udah relationship Udah kan? pacaran dong Abel. Oh, kalau udah pacaran, Udah kalau pacaran. menurut gue, Oh, udah pacaran. kalau udah kan? pacaran, gini, mungkin sebagai kita lihat dari perspektif dulu ya, sebagai laki-laki kan pasti lu punya pride gitu kan, ketika Ada lu sama pride. bayarin cewek kan. Ya, Jadi right. laki-laki juga boleh, tapi ketika perempuan dalam definisi udah maksa kayak lu harus selalu bayarin, itu udah gak sehat buat gua. Oke. Kenapa? Karena lu belum nikah, satu. Dua, kan lu saling sayang kan, Oke. katanya saling sayang. Dan kalau ketika pacar lu sayang ya lu mau effort nggak untuk ngeluarin duit ya kan, mau lu cewek atau cowok ya, jadi nggak ada nama gender apapun. Oke. Lu mau bayarin, cewek mau bayarin, Oke. cowok mau bayarin, ya sebenarnya lu punya sama-sama punya tanggung jawab itu ya kan. Asik, Wah, asik, asik. jadi Oke. males sih kalau misalkan selalu cowok harus bayarin sih, males sih. Jadi lu harus punya saling Jangan respect lah selalu ya. hubungannya. Kira-kira 80-20. Enggak sih, 60-40. 60-40 60-40. 65-45 lah. Oh, serius, serius. 50-50 juga boleh. 65-40 Nah, coba ini jadinya berapa total? Gokil. Aduh Tuhan Yesus. Itu hasil dari toxic relationship degradasi IQ. Dari tepuk tangan dulu. Relationship bisa gradasi IQ loh. Bisa. Aduh. Contoh realnya barusan ya. Seperti ini. Depression. Bisa Degradasi bisa. IQ. Oke, kita degradasi ekonomi dulu. Lanjut. Ayo Dimas. Kalau gua lebih setuju itu bayarnya patungan Ini berdua. orang sosok tamu. Dua-dua. 50-50. Karena ini buat kita berdua yang ngerasain kita berdua. Oke. Gitu. Ya kan? Lu mikir lah sih. Mikir gak sih gitu. Mikir. Lu pakai duit lu gitu. Terus lu mau bayarin dia gitu. Lu belum punya pekerjaan yang tetap, terus lu belum nikah. Lu mau bayarin dia kayak Maaf, gue gitu. punya kerja tetap aja nggak mau bayarin. Tuh. Kalau bisa patungan gitu. Jadi kalau Immanuel di toxic relationship, dia toxicnya. Karena dia Udah ketahuan. Jadi Ini kita dari awal udah dari ketahuan. Degradasi, Pak. Jadi kita ada dua sisi ya. Di sini sisi yang orang baik-baik dan orang yang Yang lebih baik. Yang lebih baik. lebih baik. Lebih-lebih Lebih banget. baik mati. Lebihnya tuh ada 10 kali. Bibi. Oke, Vela, menurut Vela gimana? Jujur nggak tahu sih. Jujur aja gue belum ada pengalaman. If you have a boyfriend. Oke, Wih. sorry. Menurut gue sih dua pihak harus saling give and give itu lah, bukan cuma give and take doang. Setuju. Nih. Jadi kalau makan kepiting soka, siapa yang bayarin? Gak Orang tau tua. sih, mungkin menurut gue tergantung orangnya gitu. Maksudnya kayak dari awal udah ada kesepakatannya gitu, kayak udah dikomunikasiin gitu. Atau enggak misalnya kalau misalnya makanan dibayar cowok kan ceweknya bisa bayar nonton kah atau apa gitu, jadi kayak Saling Simbang. menguntungkan. seimbang. Walaupun misalnya harganya kan mungkin nggak sama, Hmm. 50-50 nggak, maksudnya Nggak nggak bagi 100 satu sama kan, Iya. tapi kan kayak satu kasih effort itu lah, give and give. Nggak cuma Gacha, bro. Setuju. ya gitu. Itu dia, bro. Asik Kenapa banget, sih asik banget. diambil? Enggak apa sih Cewek. diambil. Bel, apaan sih, Bel? Abel alasan Kayak aja biar Dimas nggak aja ditanyain ya. Iya. Jawabannya Aja, sama. ya. Ya udah kita Noel. Oke. Noel. Dadah. Ih jahat banget. Kayaknya kok gue disini jadi penjahat gitu ya. Ayo, Emang nggak apa-apa, penjahat, nggak apa-apa, nggak toxic ya? apa-apa, Oke. nggak apa-apa. Peran lu penjahat emang. Nggak apa-apa. Besok gue jadi Yesus loh. Waduh, Besok jadi Drama-drama gitu. Udah balik-balik. Fokus. Jadi degradasi ekonomi. Ya gitu tadi, kalau dari gue sih gue lebih prefer saling ngebayarin. Mungkin kalau event-event momen-momen tertentu it's okay lah kalau gue yang ngebayarin, tapi ya biasanya kalau makan gitu berdua pergi bayar masing-masing ya gitu. Karena di saat itu ya penghasilan juga belum ada, waktu itu kan masih kuliah ya, orang dari duit dari orang tua gitu. Iya. Kalau bokap gue mah konglomerat mah ya nggak apa-apa gitu. Pemilik sempurna nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kasih sako nggak apa ya? Gue kasih aja, duit gue banyak gitu. Ini duit masih pas-pasan, hidup buat bulanan gitu kan. Jangan Dia yang komen. Gak boleh pacaran katanya. Nah, kalau kita ke kasus itu, kalau gitu, kalau lu pacaran sama orang yang kayaknya nggak akan habis di keturunan ketujuh gitu misalnya ya. Ya, kita Jadi ketemu. menurut lu oke, kita dibayarin full 100% sama dia? Enggak juga. tergantung sih. Tergantung main. Tergantung nih, kenapa? tergantung nih, Tergantung. Tergantung mindset lu.
Konteks lu apa dulu tapi? Iya. Ya itu konteksnya tadi. Oh iya. Kan ada kasih konteks. Oh iya Bayarin betul. dulu. Enggak maksudnya Gimana, lu Boy? nih maksudnya? Ayo Wel, coba. Menurut lo kenapa kali? Dibayarinnya apa dulu? Makan. Nah, itu dia maksud Gini. saya konteksnya. Gua harus tahu diri juga dong Nah. sebagai cowok kan. Betul. Dibayarin boleh, tapi jangan ntar tiba-tiba dibeliin iPhone 12, iPhone 13. Wow. Ya nggak gitu juga dibayarinnya gitu. Balikinnya gua jual ginjal. Iya, balikin ginjal udah hilang tuh. Iya. Tapi beda kalau menurut gua. Kenapa tuh? Kenapa? Itu sesuai willing pasangan kita. Misalkan pasangan gue nih, gue orang biasanya pasangan gue orang kayak sejagat raya gitu ya. Kayak raya gitu. Tapi terus dia dengan willing ngasih gue handphone, misalkan ngasih gue mobil atau apa gitu. Tapi ya satu sih kalau emang itu benar-benar keinginan dia, ya udah kita terima gitu kan. Iya. Lagi pula kenapa siapa sih nggak mau? Iya. Tapi jujur ya, gue sebagai cowok gue tuh kayak punya pride sendiri gitu kayak nggak usah lah, gue bisa yang pakai yang Android yang 3 jutaan juga Tapi, cukup kok iya, gitu. tapi ketika itu udah jadi berlebihan, kita jadi ada apa ya? Kayak semacam beban Utang budi. Beban moral. Nah, budi, iya. utang budi Utang kayak budi. kayak aduh nggak enak juga kan gitu. Iya. Jadi kan nggak selamanya, karena nggak selamanya cinta itu harus mendapatkan, tapi harus memberi juga. Nah, kalau gue sih ya, jadi degradasi ekonomi. Menurut gue degradasi ekonominya itu kalau balik yang konteks tadi ya, kita harus lihat kasus-kasus memang. Semua kasus beda-beda. Kalau makan, gue setuju harus ada dance-nya. Iya. Gitu. Ya, the bill dance gitu. Iya. Gue aja yang bayarin. Enggak gitu. Padahal mah udah Lo aja yang lu bayarin lu gitu. Entar kasih kekasihnya milih, padahal teman kita. Iya. Well, emang agak ribet sih, tapi I think itu satu bentuk romansa yang unik juga di Oke. relationship gitu ya. Intinya adalah kita tahu sama pasangan pengen saling ngasih gitu. Tapi memang bagus kayak Vela tadi, dikomunikasikan dari awal gitu. Jadi siapa bayar makan, siapa bayar minum, atau enggak ya udah kalau emang mau semuanya 50-50 ya 50-50 gitu ya. Tapi karena kalau 50-50 masalahnya itu biasanya lu makan warteg 15.000, tiba-tiba jalan sama cewek lu pengen makan sushi hero. Waduh. Harganya 700.000 gitu. Waduh. Karena 50-50. pacaran. Nah, buat gue itu juga walaupun sama-sama 50-50, buat gue itu degradasi ekonomi. Iya. Lu biasanya makan itu cuma karena relationship, akhirnya lu pengen Cuma karena status mahal. relationship. ya? Cuma karena status Nggak, relationship. berarti hal itu nggak make sense. Ya? Hal itu nggak make sense. Bisa Gitu, dikomunikasiin. jadi hati-hati. Iya. Warteg aja yuk. Iya. Sushi yang lain. Bisa dikomunikasikan mau cicilnya berapa kali abis ini. Pinjaman online dong. Iya. Oke, terus abis itu kalau kasus berikutnya kalau ngasih iPhone berapa lah, ngasih apapun gitu. Kalau menurut gua lihat dulu juga ada yang namanya love language. Ada yang pernah kenal Betul. nggak? Ada 5 love language. Coba satu apa? Giving. Word of affirmation, ada quality time. Time. Itu tadi giving, tadi ada give. Physical touch. Physical touch. Physical touch, Sama yang act of service gitu. Nah, kadang-kadang ada orang cara dia ekspres kasih adalah dengan giving. Bener ya? Gitu. Nah, kadang-kadang karena dia terlalu kaya, Iya. kasih apa papanya jarum, Papanya jarum. Papanya jarum. anaknya Anaknya benar. jarum. Lawakan gue jelek ya. Gak apa, kita ketawa kok. Bapak-bapak. Ada bapak-bapak. Oke, Ada bapak-bapak. jadi apa namanya? Menurut gua ya nggak apa-apa kalau diterima gitu. Asal tahu dulu itu bener apa namanya love language-nya mereka nggak gitu. Tapi kalau ternyata bukan love language-nya, hanya buat boastful ya hati-hati gitu. Karena memang bakal kejebak banyak ke situ, ke utang budi. Gitu. Kalau itu betul, bukan betul. act of itu bukan love language-nya pasangan lu, nanti udah habis putus dia kasih billingnya nanti. Oh iya, kayak bener kayak di Instagram. Itu banyak banget sih. Yang maaf, mau nagih. Nagih Jadi, apa? Itu motor apa debt collector? Oke, jadi intinya menurut kalian supaya nggak degradasi ekonomi, kita setuju dikomunikasikan dulu. Yes? Setuju. Alright, setuju. Ketok palu. Tuntutan dalam pasangan tuh penting nggak? Janjian ujung-ujungnya dia lebih semena-mena daripada gua. Ya karena gue bosannya sama cowok gue sama cewek